Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Naam, ismi Fauji Muhammad Siddiq wa ana min firqati sadisah. Huna ismahuli ana an asyrahalakum an maqalatina bil maudu atau dengan judul regulasi kepercayaan dan kronisme dalam masyarakat Timur Tengah, ekonomi sederhana atau wasta. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, di sini sedikit menjelaskan mengenai kata regulasi serta kronisme, kemudian kata wasta. Adapun kata regulasi dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan. Regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Kemudian kata kronisme, sikap atau tindakan yang memperlihatkan keberpihakan dalam memilih, merekrut dan sebagainya teman dekat tanpa melihat atau mempertimbangkan klarifikasi terutama dalam bidang politik. Jadi kronisme di sini yaitu tindakan yang keberpihakan terhadap seseorang tanpa memperhatikan klarifikasi orang tersebut. Kemudian wasta atau wasata diambil dari bahasa Arab yang artinya atau kata wasta tadi diromanisasikan bisa diartikan sebagai bebas. Diartikan secara bebas menjadi nepotisme, pengaruh. Selain itu kata wasta dapat diartikan sebagai media, tetapi juga ada hubungan pribadi yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian wasta menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari di dunia atau di kalangan bangsa Arab. Kenapa demikian? Karena hal ini dikarenakan mampu memberikan pengaruh khusus oleh anggota kelompok atau suku yang sama, tetapi hal ini hanya mendapat sedikit perhatian dari para ilmuwan sosial. Kemudian empirisme menunjukkan bahwa wasta adalah penentu penting tentang bagaimana kegiatan ekonomi diatur dan sumber daya dialokasikan di masyarakat Timur Tengah nantinya. Namun para ekonom, mereka yang berspesialisasi dengan pekerjaan yang berkaitan dengan daerah mereka di Timur Tengah. Kemudian bagi mereka masyarakat yang bekerja dan tinggal di Timur Tengah, wasta dapat dianggap sebagai pengaruh khusus yang dinikmati oleh anggota kelompok tertentu atau suku tertentu. Hal ini merupakan bagian kehidupan yang selalu ada. Ini tertanam kuat dalam struktur masyarakat dan terlihat dalam segala hal, mulai dari cara pemerintah berinteraksi, kemudian dengan cara bisnis hingga cara kebijakan publik dirumuskan. Kemudian penggunaan atau penerapan wasta bisa terjadi dalam pencarian kerja misalnya, kemudian dalam pembuatan SIM, mendapat izin masuk, mendapat izin usaha, dan sejumlah tugas sehari-hari lainnya. Kemudian mungkin bisa kita tarik kesimpulan untuk wasta sendiri adalah istilah yang berasal dari Arab yang mengacu pada kontrak sosial implisit. Biasanya dalam kelompok suku yang mewajibkan mereka yang ada di dalam kelompok itu untuk memberi bantuan atau perlakuan yang menguntungkan di salah satu pihak kepada orang lain dari keluar kelompok tersebut. Anggota kelompok ini memiliki kewajiban yang mana sebagian besar memberikan bantuan ketika diminta, dan mereka yang meminta bantuan memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi langsung atau bantuan yang diberikan nantinya. Kemudian dalam hal ini mereka yang memiliki wasta mendapatkan kontrak pemerintah dan merupakan penerima manfaat dari aturan pemerintah yang membatasi persaingan, sedangkan mereka yang tidak merasa kesulitan untuk memasuki pasar, singkatnya wasta membantu mereka yang memiliki kendali
Jadi singkatnya wasta tadi membantu mereka untuk memiliki navigasi atau memiliki kendali di birokrasi untuk mendapatkan suatu perlakuan yang khusus dan menguntungkan dalam bisnis ataupun pemerintahan. Dugaannya adalah bahwa wasta seperti kebiasaan atau institusi institusi sosial lama lainnya berkembang dalam masyarakat Arab karena pada titik tertentu secara umum dianggap sebuah atau sebagai konstruksi sosial yang memberikan solusi yang lebih baik untuk serangkaian masyarakat sosial dan masalah alokasi sumber daya daripada yang bisa dilakukan dicapai dengan pengaturan kelembapan atau dicapai dengan pengaturan kelembagaan yang lebih efektif dan alternatif. Jadi para ekonom membahas wasta dan tentang wasta sendiri dalam ilmu sosial dan bisnis bersifat anekdot. Misalnya seperti kata Al-Raba, seorang jurnalis memberikan contoh individu yang menggunakan wasta untuk menghapus denda parkir dan mengubah nilai pada tujuan universitas. Adapun contoh lainnya dari Al-Elwani yaitu menceritakan kisah-kisah di mana wasta digunakan untuk mendapat potongan harga sewa apartemen, mendapatkan SIM dan meminta peralatan yang menguntungkan dalam penyediaan peralatan medis. Jadi bisa dibilang sumber yang paling mendekati memberikan definisi wasta adalah menurut pendapat Carnegie dan Sharoroh. Jadi kedua ilmuwan ini berasal dari politik. Mereka mencatat bahwa kata wasta berasal dari kata waset yang mengacu pada perantara. Fungsi utama perantara adalah sebagai perantara dua pihak. Menurut mereka, jenis mediasi yang digunakan menentukan jenis wasta yang disediakan. Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa penggunaan wasta tidak hanya terbatas pada jaringan keluarga atau tidak terbatas hanya dalam lingkungan keluarga saja, tetapi terkadang dapat mencakup teman dekat bahkan kenalan. Dan ia juga menyatakan lebih lanjut bahwa wasta tidak terbatas pada sektor tertentu dan interaksi manusia. Hal ini bisa terjadi dalam pemerintahan, kemudian akademisi, dan juga layanan kesehatan serta dalam hal berbisnis. Seperti disebutkan sebelumnya, saya juga berpendapat bahwa ada istiadat yang mirip dengan wasta di setiap masyarakat yang menetap pada tingkat tertentu dan berakhir pada evolusi dan perkembangan manusia serta komunitasnya. Kemudian dengan kata lain, individu-individu yang berada dalam masyarakat yang terbuka, ia bebas membentuk dan memilih kelompok atau organisasi yang ingin mereka ikuti. Di barat sana, organisasi seperti Rota Internasional, Koinis, Persaudaraan Sosial, dan bahkan gereja individu dalam demonisasi tertentu dapat dilihat secara lembaga seperti wasta yang mengurangi biaya komunikasi dan transaksi di mata norma budaya dan kompleks yang terlihat secara kompleks. Kemudian wasta dalam perspektif sejarah. Evolusi wasta sebagai norma perilaku di masyarakat Timur Tengah menimbulkan beberapa pertanyaan yang cukup menarik. Mengapa kebiasaan sosial ini berkembang secara khusus dalam masyarakat Timur Tengah? Dengan kata lain, fungsi sosial bermanfaat apa yang disediakan wasta dalam masyarakat seperti ini? Kedua, mengapa wasta bertahan sebagai kebiasaan sosial yang dominan di masyarakat Timur Tengah? Sementara praktik yang dicangkup oleh wasta telah dirusak atau telah masuk di sebagian besar masyarakat modern sekarang ini. Kemudian evolusi wasta di masyarakat suku. Secara tradisional, wasta digunakan sebagai sarana mediasi atau sarana pengantar antara keluarga untuk menyelesaikan suatu masalah atau suatu konflik. Kepala keluarga, suku, atau marga bertindak sebagai waset atau perantara untuk menengahi
dan mengadili dalam kelompok suku dan untuk merundingkan titik-titik konflik dengan kelompok suku lainnya. Dengan demikian, wasta membantu memperkuat dan memelihara persatuan, kesatuan, dan status kelompok suku dalam masyarakat yang lebih luas. Kemudian belakangan ini wasta berkembang menjadi sarana perantara. Penekanan bergeser dan melestarikan untuk meningkatkan status suku menjadi memajukan kepentingan individu-individu yang tergabung dalam kelompok suku tersebut. Beberapa perbedaan antara wasta lama dan wasta baru ialah dengan wasta tua, pemimpin suku berusaha untuk mendapatkan keuntungan atas nama kelompok suku dan hal ini wasta bekerja dari atas ke bawah. Sedangkan wasta baru, meski masih memiliki keuntungan bagi kelompok suku, bekerja dari bawah, tetapi hal ini dia bekerja dari bawah ke atas. Teori wasta sederhana, secara khusus bagaimana adat istiadat dan tradisi suku berkembang. Kemudian, mengapa wasta menjadi salah satu fitur dominan yang tersisa dalam dominasi kesukuan. Jadi menurut Hayek, mengambil kepandangan panjang tentang bagaimana keteraturan dan pada akhirnya apa yang dia sebut peradaban berkembang dan kemudian membentuk suatu kelangsungan hidup dan pengaturan modern menuntut manusia untuk bertindak melawan naluri yang tertanam dalam diri untuk mempertahankan diri. Kemudian wasta juga berfungsi untuk menyatukan suku kecil, tetapi membawa biaya peluang yang meningkat dengan keterpaparan pada pesanan yang diperpanjang. Contohnya pada pernikahan di dalam suatu suku yang mana tujuan untuk melestarikan kekayaan suku tersebut dan juga untuk mempertahankan adat istiadat suku, serta tradisi dan pelajaran di masa lalu. Terus budaya, sejarah, bahasa, dan hierarki umum adalah aset yang penting dan khusus bagi mereka, di mana ini menjadi salah satu ciri mereka untuk di kemudian hari. Oke, baiklah, di sini saya akan membacakan sedikit kesimpulan mengenai materi kita pada hari ini. Di wasta wasta ya merupakan perlengkapan atau hal-hal yang sering terjadi bagi kehidupan di masyarakat Timur Tengah. Mengapa seperti ini? Karena wasta sekarang telah menjadi hak dan harapan dalam masyarakat Arab. Dalam makalah ini membahas evolusi wasta dan alasan positif untuk penggunaannya dalam masyarakat. Jadi dengan pemahaman yang lebih baik tentang mengapa mekanisme khusus ini telah berkembang dan bertahan. Wasta di sini ialah Adapun wasta sendiri ialah istilah yang diambil dari Arab yang mengacu pada kontrak sosial implisit. Biasanya dalam kelompok suku yang mewajibkan mereka yang ada dalam kelompok itu untuk memberikan bantuan atau perilaku yang menguntungkan kepada orang lain atau kepada orang yang di luar kelompok mereka. Anggota kelompok ini memberikan kewajiban yang mana sebagai besar memberikan bantuan ketika diminta, dan mereka yang meminta bantuan memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi secara langsung, baik berupa bantuan ataupun hal yang lainnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.